Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa? Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa? Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru. Kita bisa pandai dibimbing Bu Guru. Guru pelita penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa? Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa? Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru. Kita bisa pandai dibimbing Bu Guru. Guru pelita penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Indah Setiawati, guru BK di SMA 1 Tunjungan, merupakan teman kerja dari Bapak Kholilul yang mengajar di SMA Tunjungan juga mata pelajaran matematika, di mana beliau adalah guru penggerak angkatan 5 dan beliau dalam pembelajaran di SMA Tunjungan selalu berkonsultasi, bekerjasama dengan BK untuk memetakan siswa. Jadi beliau mengetahui kebutuhan siswa dan kemampuan siswa sehingga bisa mengajar mereka sesuai kemampuan siswa. Dan dalam pembelajaran tidak hanya di kelas, karena kan anak kadang bosan, butuh suasana yang menyenangkan dan menerapkan ilmunya sesuai dengan kenyataan, sehingga beliau mengajak anak-anak ke luar kelas, di taman atau di mana di area sekolah yang bisa untuk menjelaskan sesuai materi yang beliau ajar sehingga anak benar-benar paham, sehingga pelajaran matematika itu bisa diwujudkan dalam kenyataan dan hidup dan anak paham, karena benar-benar matematika itu bisa digunakan dalam kehidupan sehingga tidak hanya dalam angan-angan saja. Demikian penjelasan dari saya. Semoga kedepannya Pak Kholilul semakin prestasinya dan bekerja sesuai mata pelajarannya, bisa mengapresiasikan ke anak-anak sehingga anak-anak lebih paham dalam pelajaran matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Privita Ingrid Fiko dari kelas 12 IPA 5 SMA Negeri 1 Tunjungan. Guru mata matematika peminatan saya adalah Bapak Muhammad Khalil Rahman SPD atau biasa dipanggil dengan Pak Khalil. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang metode pembelajaran yang diterapkan oleh Pak Khalil. Sebelumnya, saya berpikir bahwa matematika itu horor,
sulit dipahami, sulit dimengerti, dan tidak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi setelah pembelajaran dengan Pak Khalil, matematika terasa berbeda, tidak seburuk yang saya bayangkan. Matematika mudah dipahami, menyenangkan, mudah dimengerti, dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Pak Khalil akan memberikan soal pada siswa dan siswi. Setelah itu, beliau akan berkeliling dan bertanya kepada siswa dan siswi di bagian mana yang sulit dimengerti. Jika ada siswa dan siswi yang sulit memahami soal, Pak Khalil akan menjelaskan dan membantu. Setelah itu, Pak Khalil juga memberikan ice breaking kepada siswa dan siswi agar belajar terasa menyenangkan dan tidak membosankan. Selain itu juga, Pak Khalil akan menawarkan kepada siswa dan siswi pembelajaran di luar kelas, misalnya di taman, agar siswa dan siswi mendapatkan suasana baru dalam pembelajaran. Selain itu juga, Pak Khalil akan memberikan reward pada siswa atau siswi yang bisa memahami materi dengan baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Irawan dari kelas 11 IPS 4, nomor absen 21. Di video kali ini saya akan membagikan sharing sedikit dari pengalaman saya tentang pelajaran matematika. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Faizal Irawan dari kelas 11 IPS 4. Saya sekarang diajar oleh Bapak Muhammad Khalilur Rahman. Kalau di kelas biasa dipanggil dengan nama Pak Khalil. Beliau adalah guru matematika terfavorit saya. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada saat saya kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai kelas 10 SMA kemarin, saya yang paling benci itu dengan pelajaran yang namanya matematika. Jujur, saya paling benci dengan pelajaran matematika. Tetapi alhamdulillahirabbil alamin, pada saat kelas 11 mungkin saya ada kecocokan, mungkin saya sangat cocok dengan metode yang digunakan oleh Bapak Muhammad Khalilur Rahman atau Pak Khalil dalam menjelaskan, dalam menerangkan, menjelaskan dari pelajaran matematika itu sendiri. Jadi pelajaran yang dulunya saya menganggap matematika itu adalah pelajaran terrumit, tersulit, tersusah, termembosankan, dan juga termenegangkan, tetapi tidak berlaku bagi saya sekarang. Dulu saya anggap matematika sebagai pelajaran yang paling saya benci, tetapi sekarang berbalik, alhamdulillah, berbalik 180 derajat. Sekarang matematika saya anggap sebagai pelajaran terfavorit saya, selain geografi, ekonomi, sejarah, agama, dan pelajaran-pelajaran lainnya. Nah, kalau dulu saya berpendapat bahwa matematika itu pelajaran yang sulit, apa sih gunanya matematika itu? Kok dipelajari banyak orang, padahal pelajaran matematika adalah pelajaran yang sangat rumit. Mengapa kok pelajaran matematika dipelajari oleh banyak orang? Sedangkan apa sih hubungannya dengan kehidupan sehari-hari? Ternyata pada saat saya diajar oleh Bapak Khalil di kelas 11 IPS 4, saya baru paham bahwa matematika ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari melalui soal-soal kontekstual yang telah diajarkan dan diterangkan oleh Bapak Muhammad Khalilur Rahman di kelas 11 IPS 4, sehingga saya sekarang lebih memahami dan lebih mudah untuk memahami dan juga paham tentang pelajaran matematika, dikarenakan saya sekarang pemikiran saya bahwa soal-soal kontekstual matematika ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi matematika itu tidak sekedar pelajaran yang hanya hitung-hitungan, tetapi matematika adalah pelajaran yang berkaitan dan berhubungan dengan kehidupan nyata, dan bisa dikatakan matematika juga sebagai pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan nyata.
Dan metode yang digunakan Pak Kolil ini berbeda dengan Bapak Ibu guru lainnya. Dikarenakan pada saat pembelajaran Pak Kolil ini menurut saya tidak membosankan, menyenangkan, tidak menegangkan, santai. Jadi dalam pembelajaran pada saat menerangkan, otak itu kalau menangkap pelajaran itu jadi lebih enjoy gitu, lebih enak. Tidak seperti tidak seperti Bapak Ibu guru lainnya yang biasanya kalau menerangkan pelajaran matematika itu materinya itu dikasih sebanyak-banyaknya tetapi hilang gitu. Tapi tidak dengan Pak Kolil. Pak Kolil kalau mengasih materi ini sedikit demi sedikit, yang penting kalau murid-muridnya itu bisa paham gitu. Dan jadi dari dulu yang pemikiran saya kalau matematika adalah pelajaran terrumit, tersusah, tersulit, sekarang saya menganggap matematika sebagai pelajaran sahabat saya, pelajaran terfavorit, pelajaran paling menyenangkan, dan pelajaran paling enjoy. Dari dulu yang saya berpikiran bahwa pelajaran matematika, yang saya beranggapan bahwa matematika tidak ada gunanya di kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata, tetapi pemikiran saya itu terbantahkan ketika saya duduk di bangku SMA kelas 11 bahwa matematika itu ternyata matematika sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari melalui yang diajarkan dan dijelaskan oleh Bapak Kolilur Rahman atau Pak Kolil melalui soal-soal kontekstual yang berkaitan dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi matematika itu tidak sekedar pembelajaran yang isinya cuma hitung-hitungan saja, tetapi lebih luasnya lagi matematika adalah pelajaran yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi saya pribadi dalam memahami pelajaran matematika sekarang itu lebih paham, lebih enjoy dalam menangkap pembelajaran yang diterangkan oleh Bapak Kolilur Rahman. Seperti soal-soal kontekstual itu jadi contoh dari soal-soal kontekstual itu seperti bab yang saya pelajari di semester kali ini di bab 2, yaitu seperti bab pembelajaran program linier yang sangat berguna bagi industri, perusahaan, farmasi, pendidikan, dan di bidang-bidang atau aspek-aspek lain di dalam kehidupan. Dan jujur, kalau menurut pendapat saya pribadi, kalau Pak Kolil ini kalau menjelaskan dan menerangkan dalam pembelajaran itu menyenangkan. Yang ketiga, tidak tegang, jadi relax dan enjoy. Jadi di dalam pikiran saya lebih mudah untuk menangkap materi yang dijelaskan oleh Bapak Kolil. Dari yang dulu saya pelajaran matematika itu kelas 10, saya pelajaran matematika kalau ulangan itu selalu 40, 50, mentok 60. Tetapi kalau sekarang insya Allah mendekati nilai sempurna alias sekitar 90, karena saya target minimal di pelajaran matematika di kelas 11 kali ini saya menarget nilai matematika minimal 85. Dan dari SD, SMP, bahkan SMA di kelas 10 pun nilai matematika saya C. Tapi insya Allah kalau di kelas 11 ini insya Allah nilai matematika saya target nilai A. Jadi sedikit itu saja materi yang pengalaman yang saya bisa bagikan atau sharing dari matematika yang saya anggap pelajaran yang paling rumit, paling susah, paling membosankan, ya paling segala-segalanya yang jelek lah. Tetapi kalau sekarang saya anggap matematika pelajaran favorit saya, pelajaran yang sangat menyenangkan dan pelajaran terenjoy karena gurunya Pak Kolil lah. Karena Pak Kolil ini dalam mengajar ini, kelebihannya dari Pak Kolil ini dalam mengajar adalah tidak membosankan, metode dan
caranya itu menyenangkan. Juga dalam menerangkan, Pak Khalil itu singkat, padat, dan jelas juga, tetapi dalam menerangkan materi tersebut itu sangat jelas dan sangat bisa dipahami oleh murid-muridnya. Terima kasih dari saya Muhammad Faizal Irawan. Apabila ada salah kata, salah berucap, dan salah bertingkah laku, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Muhammad Khalilur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Esti Sistianingsih dari kelas 10-3 absen 19. Di sini saya akan sharing-sharing tentang pendapat saya mengenai guru yang mengajar pembelajaran matematika di kelas saya. Jadi, guru matematika yang mengajar di kelas saya yaitu Pak Khalilur. Saya selaku murid dari Pak Khalilur, selama diajar beliau merasakan kenyamanan, tidak membosankan ketika diajar beliau. Kenapa bisa begitu? Karena ketika diajar beliau ada ice breaking, jadi seakan-akan pembelajaran tidak membosankan. Selain itu, Pak Khalilur bisa memahami murid-muridnya. Jadi ketika siswa sudah lelah menghadapi soal-soal matematika yang dikasih beliau, jadi Pak Khalilur mengasih waktu pada siswanya untuk istirahat sebentar agar otak-otak kita biar fresh kembali dan bersemangat menghadapi pembelajaran matematika selanjutnya. Ketika berbicara tentang masalah kontekstual, matematika itu kan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi menjelaskan soal kontekstual ini juga berkaitan dengan kehidupan nyata di sekolah. Jadi kita diminta terjun langsung ke lapangan. Selama pembelajaran matematika berlangsung, kita itu belajarnya tidak selalu di dalam kelas. Jadi kita kadang-kadang belajarnya itu di luar area kelas seperti taman, gazebo, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menikmati keindahan-keindahan yang ada di sekolah kita sambil belajar matematika. Tujuannya apa sih pembelajaran matematika di luar area kelas? Tujuannya yaitu untuk kembali bersemangat dan merefresh otak supaya fresh dan siap menghadapi soal-soal matematika selanjutnya. Kadang siswa itu bingung, apa sih gunanya belajar matematika sampai diajarkan begitu rumitnya dan bikin pusing para siswa. Kadang siswa itu bingung, apa sih gunanya belajar matematika sampai diajarkan begitu rumitnya dan bikin pusing para siswanya. Jadi ketika diajar oleh Pak Khalil dengan beberapa soal kontekstual, siswa itu bisa langsung memahami. Emang benar-benar matematika itu bukan hanya sekedar berhitung, tapi matematika itu pelajaran yang bisa diaktualisasikan terhadap kehidupan sehari-hari. Jadi kita itu tidak boleh pesimis terhadap pelajaran matematika. Jadi itu pendapat saya mengenai bagaimana Pak Khalil mengajar matematika kepada muridnya. Begitu menyenangkan bukan? Pak Khalil tuh punya berbagai cara untuk membuat pelajaran matematika yang kata siswa-siswanya itu sangat sulit. Tapi dengan Pak Khalil kita bisa belajar matematika dengan asik yang tidak membosankan. Jadi saya senang sekali diajar beliau
matematika, saya mudah paham untuk belajar matematika. Dan kedepannya saya berharap bisa diajar oleh Pak Khalil terus. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.